sahun mereka yang demikian, berarti banyak juga mereka yang celaka. Nanti ujung-ujungnya karena mereka menganggap diri mereka celaka, tak bisa menunaikan di awal waktu, ujung-ujungnya mereka tak usah sholat lah. Sholat pun sahun juga. Nah, kalau kita bisa menunaikan, dan itu yang paling afdal, karena ulama yang menafsirkan bahwa sahun itu adalah orang yang melalaikan sholat walaupun tidak keluar, itu sebagai targhib, sebagai pendorong, penyemangat buat mereka beribadah. Karena memang ibadah yang paling afdal itu ibadah di awal waktu. Nah, tapi sekali lagi, kalau kita sudah diberikan anugerah nikmat itu, jangan kemudian menilai orang. Karena kita lagi bicara sebagaimana yang dibahas oleh Syekh Abdullah Basaudan ini, bicara tentang penyakit hati. Nanti jatuhnya ke sana. Dan kita sebentar lagi membahas tentang ujub. Setelah riya, bahkan gandengan riya itu ujub. Nah, nanti merasa diri kita hebat, kemudian dengan kehebatan ibadah kita merendahkan orangnya, nih timbulnya penyakit ujub. Nah, setan itu kan menjebak kita dalam segala arah nih. Sudah dikatakan min fauqihim wa min khalfihim wa min aimanihim wa min syama'ilihim. Dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, setan itu punya perangkap. Jadi seolah-olah perangkap yang dibuat setan ini, yang diungkapkan setan ini, tidak memberikan celah sama sekali buat kita. Kau boleh kau boleh selamat dengan sholat di awal waktu, tapi di dalam keselamatanmu itu kurusak kau. Dengan apa? Dengan bangganya kau melaksanakan itu. Dengan pamernya banyak. Nah, itu perusak-perusak semua nih. Perusak-perusak amal, termasuklah perusak daripada Ramadan, terusak daripada pahala Ramadan. Karena kebetulan kita ini momennya adalah Ramadan, ya. Kemudian yang kedua, alladzina hum yuraun. Ini yang menjadi titik poin kita dalam ayat ini. Yang kedua, mereka yang celaka juga adalah mereka yang setiap beramal ingin dilihat. Yuraun, bahasa orangnya riya. Nah, riya itu apa? Yuraun, dilihat dari kamera ra'a. Makanya simpel bahasa riya ini. Kalau ada orang bertanya, apa sih riya itu? Riya itu satu ibadah yang ingin dilihat orang. Atau kata ulama, kalau seandainya dilihat orang rajin, tak dilihat orang tak rajin. Dilihat orang bacaannya panjang. Salat seorang qul huwallah. Inna a'tayna qul huwallah. Dan itu pun cepat. Tapi sekali lagi, tidak usah kalau besok-besok ada orang bacaan panjang kita kemudian menilai itu. Nanti lihat orang bacaan, riya nih. Lalu semua masjid bacaannya pendek karena takut riya. Jangan dikira bahwa Al-Imam Fudail bin Iyad itu memberikan dua. Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amalu min ajlin nas syirkun. Syirik yang dimaksud adalah riya juga. Artinya riya itu bisa berada di antara dua ini. Meninggalkan amal alias tidak beramal karena orang. Kan bisa jadi itu. Karena orang menganggap nanti yang panjang-panjang itu adalah riya, berarti dia tinggalkan yang panjang dengan tujuan biar ndak di ini orang. Sehingga dia meninggalkan, jangan dianggap selamat. Karena kata Al-Imam Fudail bin Iyad, orang yang meninggalkan ibadah karena tujuan untuk dipuji orang juga, karena pandangan orang juga, itu bagian daripada riya. Wal amalu min ajlin nas, sementara orang beramal karena manusia, syirkun, syirik. Karena amal kita semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tiba-tiba ada satu ibadah kita untuk orang. Berarti kita secara tidak langsung di dalam ibadah tersebut menyekutukan Allah. Kan harus mukhlis kita di dalam beribadah. Ini buat pertimbangan kita saja, paham? Wa yamna'unal ma'un, dan di dalam ayat ini sebagai pelengkapnya, di antara orang yang celaka itu adalah mereka yang enggan. Yamna'un, tidak mau. Al-ma'un, menolong. Jadi orang yang tak mau menolong padahal dia ada kesempatan, sarana yang bisa dia pergunakan untuk menolong orang, dia larang, dia cegah.
dia tidak lakukan, itu juga bagian daripada orang yang celaka. Tidak membantu orang, padahal orang membutuhkan, kita mampu. Ini dalam segala hal, bukan hanya bab duit saja. Dalam segala urusan. Hari-hari ini kadang-kadang urusan disulitkan, padahal semuanya bisa dimudah, tapi disulitkan. Disobalik ke sana, sobalik ke sana, sobalik ke sana. Hati-hati. Masuk dalam kategori, kalau memang itu faktor kesengajaan, itu bisa masuk dalam kategori wayamna'unal ma'un. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Satu standar yang diberikan Rasulullah, Allah akan senantiasa membantu kepada seorang hamba dengan satu syarat. Kalau hamba tersebut suka membantu orang. Jadi kalau ingin dibantu, bantu. Memang begitu. Setiap kebaikan itu balasan kebaikan. Demikian keburukan. Sama, semuanya berimbang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bisa menyelamatkan kita dari sifat-sifat itu, termasuk dari sifat riya tersebut, ikhlas. Sebagaimana ungkapan Imam Fudail terakhir itu, wal ikhlas ayyu'afika minhuma. Keikhlasan itulah yang bisa menyelamatkan engkau dari dua tadi. Dari riya dan dari penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Maka mahal ikhlas itu. Paham? Ikhlas itu mahal. Kalau ditanya apa tanda-tandanya? Kalau orang yang riak kan ada tanda-tanda, nanti etik kan kita sebutkan. Nah, apa tanda-tanda di antara orang yang ikhlas? Ada beberapa ungkapan ulama dari golongan tabi'in, ya, disebut juga mereka ahlus sufi. Mereka orang-orang ulama sufi. Nah, di antaranya pernah dikatakan kepada Yahya bin Mu'adz. Seorang berkata kepada Yahya bin Mu'adz. Seorang tadi mengatakan, mata yakunul abdu mukhlisan. Wahai Mu'adz, wahai Yahya bin Mu'adz, kapan sih seorang hamba itu dikategorikan ikhlas? Yang bisa menyelamatkan kita dari riya, dari ujub kan ikhlas. Nah sekarang ini, paham? Tanda-tanda ikhlas itu apa? Dikatakan oleh beliau, kapan seorang hamba itu dikatakan ikhlas dalam ibadahnya? Beliau mengatakan atau menjawab, idza sara khuluquhu ka khuluqir radhi, la yubali man madahahu wa man zammahu. Kata Yahya bin Mu'adz, seorang itu dikatakan ikhlas dalam ibadahnya kalau di dalam ibadahnya, di dalam akhlaknya seperti halnya anak kecil yang menyusui. Memang sulit ini ya. Anak kecil bagaimana? La yubali man madahahu wa man zammahu. Anak kecil yang sedang menyusu itu, bayi itu, dia tak peduli mau dipuji, mau dihina, mana dia tahu? Nah, ketawa ya dia, walau kita maki-maki. Nah, kalau seseorang, kata Yahya bin Mu'adz, dalam ibadahnya bisa seperti halnya anak kecil tadi, tak peduli dicemooh orang tetap, nah, dipuji orang juga tak menambahkan tinggi dia. Nah, seperti anak kecil. Kalau orang sudah sampai kepada tingkat itu, kata beliau, itulah tingkat mukhlis. Sulit kan? Oh, bukan nama sulit lagi. Nah, kita boleh selamat dari celaan orang, tapi terkadang tak selamat dalam pujian orang. Ketika dicela, direndahkan, tegar kita. Masa bodoh. Yang penting aku ibadah. Tapi ketika dipuji, banyak yang gugup. Karena sifat manusia itu kan suka. Paham? Sikat nafsu ini kan suka. Maka lebih banyak orang itu bisa bertahan dengan cacian, tapi tak banyak orang bertahan dengan pujian. Kalau dah puji, yang berat jadi ringan, yang buruk jadi baik. Itu tuh. Kemudian apa lagi?
Yang sulit jadi yang payah jadi yang sulit jadi mudah. Semuanya itu kalau udah kena pujian. Tapi kalau udah kena hinaan, semuanya rendah. Wa ainur ridha an kulli kalilatin wa ainus sukhti tubdil masawi. Atau kama qala. Ada seorang penyair mengatakan itu. Orang kalau udah suka semuanya bagus. Pandangan keridhaan itu bisa menutupi celah, aib, celah. Orang kalau udah suka, kurang itu hilang kekurangannya. Yang dipandangnya lebih terus. Tapi orang kalau udah benci dengan orang, walaupun 100 kebaikannya, 1 keburukan yang buruk itu dilihat. Wa ainar ridha an kulli aibin kalilah. Ya. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Jadi kalau orang dah suka itu, segala aib itu kecil, ringan, tertutup. Tapi wa ainus sukhti tubdi al-masawi. Tapi kalau pandangan murka, pandangan tak suka, pandangan benci, itu yang muncul adalah tubdi al-masawi, bisa memunculkan keburukan-keburukan. Kecil ya keburukan itu, tapi besar. Itu salah satu di antaranya. Jadi itu beliau katakan, seorang itu dikatakan mukhlis, itu kalau seorang itu seperti perilakunya, akhlaknya seperti akhlaknya anak kecil yang menyusu. Tak peduli dihina, kemudian budak tidak tinggi jika dipuji. Ada juga seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, begitu dahsyatnya penyakit riya, ujub, bagaimana kita bisa selamat? Kalau Fudail bin Iyad, keselamatan dari itu ikhlas. Dan ikhlas telah dijelaskan di antaranya, gambaran ikhlas itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'az tadi. Kemudian Rasulullah pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana ya Rasulullah bisa lolos dari riya, dari ujub? Wa man najah, apa yang bisa menyelamatkan kita dari itu? Karena ini penyakit yang selalu ada di dalam diri kita. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, an la tukhadi Allah. Engkau ingin selamat dari penyakit riya, dari ujub? Kata Rasulullah, an la tukhadi Allah. Hendaknya engkau jangan menipu Allah, mengkhianati Allah. Sahabat tanya, kaifa yukhadi Allah? Macam mana gambarannya kita menipu Allah itu? Karena Rasulullah katakan, kalau kamu selamat daripada itu, jangan tipu Allah. Sahabat kan balik tanya, bagaimana kok bisa? Bagaimana caranya kita dikategorikan orang yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, an ta'mala amalan amarakallahu wa rasuluh, yaitu engkau beramal dengan satu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa turidu bihi ghaira wajhillah, tapi yang kau kehendakkan dalam ibadah tersebut bukan untuk Allah, itu namanya nipu Allah. Beramal, beribadah katanya alasannya karena perintah Allah dan Rasul, tapi ketika menjalankannya bukan untuk Allah dan Rasul. Untuk siapa? Untuk dipuji orang. Untuk siapa? Untuk biar dipandang orang. Berarti kan itu namanya khid'ah. Maka itu yang dikatakan atau jawaban Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita memfokuskan diri atau ibadah kita untuk Allah. Itu bukan hal yang mudah. Kan wajar kadang-kadang datang dalam ibadah kita hal-hal itu tadi, merasa wajar. Wajar. Maka selain daripada itu, perbanyak beristighfar, karena itu bagian daripada dosa. Bagian daripada dosa hati kita. Dan orang yang riya ini kelak nanti dalam sebuah riwayat dia akan dipanggil dengan 4 nama. Dia punya 4 namanya. Orang riya itu, yunadi al-mura'i yaumal qiyamah bi arba'ati asma'.
Orang yang riya itu pada hari kiamat kelak nanti di hadapan makhluk semua dia akan dipanggil dengan 4 panggilan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, ya murai, wahai orang yang ibadah karena ingin dilihat orang. Murai namanya. Murai pelakunya. Riya itu penyakitnya, murai pelakunya. Ya. Wa ya ghadir. Ghadir itu adalah orang yang tidak menepati janji Allah. Kalau dalam bahasa Nabi yang di atas, berkhianat. Kan janjinya melakukan ibadah untuk Allah karena perintah Allah dan Rasul. Buktinya ibadah tersebut bukan untuk Allah. Itu disebut juga ghadir. Ada asal kata daripada ghadara, pergi. Dianggap berpaling, pergi dari Allah. Itu panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua, ya fajir, walayatubillah. Panggilan yang kedua adalah panggilan yang mengerikan nih, ya fajir. Fajir itu pelaku dosa. Apa ya bahasa sekarang ya? Pelaku kejahatan lah. Wa ya khasir, panggilan yang keempat, wahai orang yang rugi. Fajir itu istilah orang yang melakukan kemaksiatan, itu disebut fajir. Paham? Wa khasir, orang yang rugi. Jadi 4 panggilan untuk orang yang riya itu pada hari kiamat. Ya murai, ya ghadir, ya fajir, ya khasir. 4. Nah. Kemudian dhalla amaluka. Rasulullah katakan pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada orang tadi, orang yang riya tadi, dhalla amaluka, amalmu habis. Paham? Dhalla amaluka. Wa batala ajruka, pahalamu pun habis. Ibadahmu hilang, pahalamu habis. Fala ajra laka, maka tidak ada pahala, tidak ada ganjaran, tidak ada sawab terhadap amalanmu. Idhab fakhuz ajruka mimman kunta ta'mal lahu. Kata Allah nanti, pergi kau. Pergilah engkau kepada orang yang kau ibadah karena dia. Minta pahala dengan dia. Waktu kau di dunia kemarin kau beribadah untuk karena siapa? Karena biar dipuji oleh atasannya, biar dipuji oleh orang yang diharapkan pujiannya atau pertolongannya. Kata Allah pada hari kiamat nanti, kau pergi, tidak usah ke sini. Kau pergi, kau adab kepada orang yang kau ibadah karena dia. Kau mintalah pahala dapat dengan dia. Apakah kau dapatkan pahalanya? Pergi, tidak usah datang ke hadirat Allah. Jadi diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh minta balasan pahalanya kepada orang yang dia riai, artinya pada orang yang ibadahnya untuk orang tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Paham? Ana aghnal aghniya, kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku adalah orang yang tidak butuh kepada orang. Aghnal aghniya itu adalah, paham, kaya. Orang kaya itu kan tak butuh. Ana aghnal aghniya anis syirki, aku adalah orang yang tidak butuh kepada penyekutuan. Artinya Allah tidak boleh disekutukan, maksudnya begitu. Faman amila li amalan asyraka fihi, siapa orang yang beramal untukku satu amalan tapi dia syarikatkan atau dia sekutukan dalam ibadah tersebut ghairi, kepada orang selain aku, kata Allah, fa ana minhu bari, maka aku berlepas tangan dari dia. Allah berlepas tangan dari orang yang riya. Allah katakan demikian dalam diskusi. Wa nasibi li syariki. Nah,
Aku berlepas tangan dari nasib, artinya apa? Bagianku, dan memberikan itu kepada syariki yang disekutukan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, man shama yurai faqad asyraka. Siapa orang yang berpuasa dan dengan pahala puasanya dan dengan puasa ibadah puasanya dia berharap riya, ingin dipuji oleh orang, faqad asyraka, maka dia telah menyekutukan aku. Nah. Wa man shalla yurai faqad asyraka, dan juga kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang yang salat ingin dilihat orang, riya, faqad asyraka, maka dia juga telah menyekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man tasaddaqa yurai faqad asyraka. Demikian halnya siapa orang yang bersedekah tapi bukan karena Allah, bukan karena aku, kata Allah, justru karena yurai, agar dilihat, agar dipandang, agar dipuji, faqad asyraka, maka sungguh dia telah menyekutukan aku. Wa min alamatil murai, ini terakhir bagian dari bab riya ini, yaitu tanda-tanda daripada riya. Sebenarnya sudah tergabung dalam penjelasan di atas, tapi kita baca apa yang diungkapkan oleh beliau, alla yatawadda'a liman huwa afdalu minhu khaufan min ayyuqal innahu afdalu minhu. Di antara tanda-tanda orang yang riya itu, alla yatawadda'a liman huwa afdal minhu, tidak mau merendahkan diri kepada orang yang lebih afdal dari dia. Ini agak halus, paham? Khaufan, kenapa dia tak mau rendahkan diri dengan orang yang lebih afdal dari dia? Khaufan, takut, khawatir. Min ayyuqal, khawatir dikatakan innahu afdal minhu. Takut dikatakan kalau orang tadi, kalau orang tersebut lebih afdal dari dia. Ada orang alim, nah, dia juga alim, tapi kalau dikatakan dilevelkan, ini lebih alim, apalagi umur lebih tua, paham? Nah yang ini tidak mau, dia hormat biasa saja, paham? Artinya ini selevel aku, paham? Bukan karena dia tak mau menghormat, tapi dia takut karena dah banyak pengikutnya. Kalaulah dia sampai salaman, cium tangan, takut pengikutnya mengatakan berarti yang itu lebih afdal dari guru aku, berarti yang itu lebih alim daripada. Banyak orang memasukkannya ke situ, padahal kaitan dengan salam bersalaman, hormat menghormati, tidak ada urusan dengan tinggi tak tingginya. Dia tua, walaupun dia tak alim, wajib dihormati, itu ajaran Nabi. Imam Ali itu kurang hebat apa? Khalifah, menantu, orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang berjuang dengan Nabi. Suatu ketika Nabi panggil Al-Imam Ali, untuk datang ke hadapan Nabi. Waktu itu kalau tidak salah ba'dal asar atau menjelang asar. Datang dia kepada Nabi. Di tengah perjalanan, Imam Ali dihadapkan dengan seorang perempuan tua. Berjalan. Beliau enggan untuk mendahului perempuan tua. Perempuan tua tersebut perempuan Majusi, bukan muslim, bukan muslimah, Majusi. Nabi enggan. Nah, Imam Ali enggan untuk mendahuluinya. Sehingga karena orang tua wajarlah berjalan, ya kan, lebih banyak mundur daripada majunya. Ya kalau 3 langkah itu 1 langkah saja ke depan, 2 mundur. Pelan. Imam Ali tetap di belakang. Menghormati ketuaannya, bukan level ibadahnya, bukan ilmunya, bahkan mohon maaf, secara hidayah dia bukan perempuan yang dapat hidayah. Majusi ketika itu. Tapi dia lakukan. Karena apa Imam Ali melakukan? Tak melihat kepada perempuannya, tapi melihat kepada keharusan bagi dia. Bagi kita ini kan hukum ke kita, bukan ke dia. Dia tidak ada hukum.
Dia kurang ajar dengan kita, tidak ada hukum. Tapi kita ada hukum. Imam Ali melihat kepada dia, tak melihat kepada ini. Tua, Rasulullah perintahkan tua kau hormati, dia hormatinya. Sampai saking lambannya perjalanan itu, sampai tibanya Imam Ali di hadapan Rasulullah, sudah mau masuk maghrib. Bayangkan. Sementara Imam Ali ketika itu belum sholat asar. Hampir nak masuk maghrib. Padahal kalau dia dahului, dia salib, kalau bahasa kita perempuan itu dapat. Tapi Imam Ali tak mau melakukannya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, Imam Ali kenapa kau terlambat? Diceritakan kronologisnya bagaimana. Bertemu dengan seorang perempuan kemudian gini. Karena Rasulullah melihat kemuliaan yang dilakukan oleh Imam Ali. Dan ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dipraktekkan oleh Imam Ali. Melihat Imam Ali belum salat, ketika ditanya sudah salat kau? Belum, kata Rasulullah. Rasulullah melihat hari akan terbenam, angkat tangan. Ya Allah, tahan itu matahari. Imam Ali mau salat. Salat Imam Ali, assalamualaikum, celum, terbenam. Artinya dalam hal ini Allah meridhoi, Nabi pun kalau Allah tak meridhoi, tak Allah tahan itu matahari. Yang dihormati siapa? Orang tua. Bukan muslim, bukan muslimah, majusi. Itu ajaran dalam Islam. Jadi kalau kita menghormati seseorang karena ketuaannya, bukan ilmunya. Ada kadang-kadang tuntut atau karena dia orang tua kita atau karena mertua kita. Mau hebat macam apa pun kita nih, kalau ada status kita menantu, ya tetap di bawah. Mana bisa pula naik ke atas? Paham? Waktu di majelis, waktu di ini mungkin di atas, di rumah. Nah, itu lo nggak kau ambil kan itu? Ya wajar anak nyuruh dengan. Kan aneh kalau ada orang belagak depan orang tuanya, aneh. Tatang petenteng, paham? Aku nih, itu aneh namanya. Agak kurang sehat hati akal dia tuh. Depan orang tua belagak, macam mana caranya tuh? Nak gambarkan itu ya. Tidak bisa, memang harus rendah kita. Yang harus rendah. Seperti itu kata beliau. Kalau tujuannya khawatir dikatakan kepada dia kalau orang tersebut lebih afdal dari dia. Tapi kalau ada orang kadang-kadang sifat ini juga enggak bukan muncul dalam hati. Kadang-kadang kita lagi apa bahasa orang Pontianak nih? Apa ya? Lagi enggak ngeh, ada orang kemudian datang kita tidak tahu, kita seolah-olah tidak berdiri katakan ya, tidak menghormati ini. Tahu-tahu kita terlihat ada gitu, kan biasa tuh. Nah, kalau itu tidak masuk dalam kategori ini. Karena apa yang kita lakukan tidak ada kekhawatiran untuk dikatakan kepada kita kalau kita ini atau orang tersebut lebih afdal kita. Yang penting kata kuncinya itu. Tidak mau tawadhu, rendah diri kepada orang yang lebih afdal dari dia. Karena ada kekhawatiran takut dia itu atau takut orang tersebut dikatakan lebih afdal dari dia. Itu kuncinya. Itu yang pertama kata beliau. Wala yakadu an yadhhar minhu naqsun bainan nas. Ciri-ciri daripada orang riak juga, dia selalu menampilkan kesempurnaan di depan orang. Menampilkan kesempurnaan itu bagus. Tapi kalau menampilkan kesempurnaan tersebut untuk orang menutupi kekurangan agar terlihat tidak ada celah sama sekali, kalau tujuannya itu tanda-tanda riak. Ada orang menjaga semua, langkahnya pun diatur. Kalau udah di depan orang, langkahnya diatur, semuanya diatur. Pakaiannya diatur. Ada orang yang berpakaian bagus dalam bentuk tahadusan bin ni'mah. Bagus. Bagus malahan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kita dianjurkan untuk mensyukuri kenikmatan dengan cara apa? Kalau punya rezeki, punya apa, tampilkan. Beli pakaian baru, beli ini. Tapi kalau tujuan kita bukan untuk mensyukuri nikmat, tapi agar dilihat sempurna, itu hati-hati. Paham?
agar terlihat sempurna, tak ada kekurangan di depan orang, itu masuk dalam kategori riya. Jadi beda-beda tipis ya, antara melaksanakan sunnah dengan tujuannya riya itu yang tahu cuman kita yang makai. Kalau kita nampil, ada orang kadang-kadang kalau lain biasa saja, tapi kalau udah depan orang, wah, kesempurnaan yang tampak. Wah, songkok pun tak boleh mereng. Khawatir dipandang orang tak sempurna. Oh, lengkap, paham semuanya. Batuk pun teratur. Paham. Makan pun teratur. Kalau di rumah itu hati-hati ya, di saat kita melakukan itu, tujuan kita untuk menutupi keburukan kita atau kekurangan kita biar terlihat sempurna, kata beliau itu tanda-tanda riya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.